Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai maqasid syariah. Oke teman-teman semua, kita langsung saja pembahasan ini. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengenai maqasid syariah. Maqasid syariah ini diambil dari dua kata. Yang pertama ada maqasid dan syariah. Maqasid dimaknai sebagai kesengajaan atau tujuan, sedangkan syariah yaitu jalan menuju sumber air, atau dikatakan pula jalan ke arah sumber yang pokok. Nah, maksud dari tujuan maqasid ini adalah untuk kemaslahatan manusia. Apabila digabungkan, maka maqasid syariah ini adalah tujuan kemaslahatan manusia dengan berlandaskan syariat Islam. Maksudnya dengan berlandaskan syariat Islam, karena syariat Islam itu kan sebagai sumber utamanya jalan menuju untuk ke perintah Allah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, maksud dari kemaslahatan ini diindikasi ada beberapa, ada 5. Yang pertama ada agama, yang kedua ada jiwa, yang ketiga ada keturunan, yang keempat ada akal, dan yang kelima ada harta. Nah, inilah 5 komponen inilah yang dikatakan sebagai kemaslahatan dalam kajian maqasid syariah. Apabila 5 ini mencakup semua, maka dikatakanlah ini adalah kemaslahatan. Nah, tujuan syar'i dalam mensyariatkan hukum-hukum atau ketentuan kepada orang-orang mukallaf adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, baik melakukan ketentuan-ketentuan daruri, haji, dan tahsini. Nah, adapun ketentuan-ketentuan daruri, haji, dan tahsini ini, yang pertama akan saya jelaskan. Daruri ini adalah ketentuan-ketentuan beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan, yaitu tujuan 5 yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta, dan nasab. Nah, sedangkan haji yaitu haji ini dimaknai sebagai kalau untuk dalam prinsip ini ya, dalam prinsip kemaslahatan agama, haji ini dimaknai sebagai untuk seperti sekunder ini dalam artian untuk mengberikan kemudahan bagi manusia dan menghilangkan segala bentuk kesulitan ataupun yang kesempitan yang ada pada manusia. Contohnya kalau misalkan di indikasi yang kemaslahatan dalam agama itu, contohnya begini. Syariat memberikan kelapangan bagi hamba yang atau mukmin yang dalam melaksanakan perjalanan untuk mengqosor dan menjamak sholat wajibnya itu. Itulah contoh dari haji dalam yang indikasi agama. Adapun yang tahsini ini contohnya ini sebagai pelengkap saja. Contoh tersi ini kalau misalkan dibahas secara bahasa lain tuh kebutuhan tersir. Kalau misalkan kebutuhan kita kan, kalau tersir ini ada tersir tuh ada mobil, ada kalaupun kita udah punya motor, nah untuk beli mobil tuh hanya kebutuhan tersier saja, hanya sebagai pelengkap. Itulah makanya disebut tahsini. Nah, kalau saya contohkan di
kebutuhan tahsini ini dalam kemaslahatan yang indikasi yang pertama yaitu agama, itu contohnya seperti ini. Ketika kita berkurban, contohnya kalau ketika kita berkurban maka yang dipilih itu adalah hewan-hewan yang gemuk, hewan-hewan yang sehat, hewan-hewan yang tidak pincang, yang tidak cacat. Karena dengan hewan-hewan yang sehat, hewan-hewan yang gemuk itu akan mendatangkan atau mendukung daripada kemaslahatan itu sendiri. Hewan yang gemuk itu kan akan memberikan kemaslahatan bahwa dagingnya itu akan banyak, daging akan dibagikan itu banyak. Dan contoh kalau misalkan hewan yang sehat dan tidak cacat, yang tidak cacat kan berarti daging yang diberikan itu daging yang sehat, otomatis orang-orang yang makan daging kurban tersebut itu akan sehat pula. Apabila sebaliknya ini, kalau begitu sebaliknya, kalau misalkan daging yang diberikan itu daging yang sapi yang kurang sehat, yang pincang, ya bukan tidak mungkin bahwa sapi itu akan ada penyakit pula, dan daging yang diberikan itu akan mengandung penyakit pula. Itulah kenapa itu contoh tadi kebutuhan tahsini, yaitu sebagai pelengkap daripada kebutuhan daruri dan haji. Ulama di sini ada beberapa ini ya, ulama yang mengatakan, yaitu Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Kategori hukum ini adalah syariat, ada fikih, dan ada 3 kategori hukum. Oke, 3 kategori hukum itu yang terakhir ada kanun. Nah, itulah 3 kategori hukum. Untuk memastikan, saya ulangi lagi bahwa Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. 3 kategori hukum ini memiliki tujuan, yaitu untuk memastikan bahwa kemaslahatan muslim itu baik dunia maupun di akhirat itu akan terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan berbuat kebaikan ini demi hambanya sendiri. Maka itulah tujuannya dari syariat, untuk kemaslahatan kebaikan hambanya di dunia maupun di akhirat. Ada beberapa syarat-syarat ya kemaslahatan itu dapat diselesaikan. Yang pertama, bahwa masalah itu harus real, berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum dan syariat. 4. Mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Nah, selanjutnya adapun manfaat mempelajari maqasid syariah yang sebagai berikut. Yang pertama adalah mengungkapkan tujuan, dan alasan dan hikmah tasyri', baik yang umum maupun khusus. Yang kedua, menegaskan karakter Islam yang sesuai dengan efektif dengan perkembangan zaman, membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, mempersempit terjadinya perselisihan atau taksyub di antara pengikut mazhab fikih. Itulah manfaat dari mempelajari maqasid syariah. Selanjutnya di sini, sebagaimana yang dijelaskan ya, tujuan dibentuknya hukum perundang-undangan itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maka maksud dapat terwujudnya karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat itu dikeluarkan mengikuti status hukum musababnya atau sebab-sebabnya. Artinya jika status musabab perintah itu diturunkan, umpama itu wajib, maka wajib pula hukum sebab terjadi perantaranya. Karena
Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang. Contoh ya, apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedang perantara itu diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya memiliki status hukum yang diperantari, yakni terlarang juga. Nah, karena ketentuan-ketentuan tersebut, maka muncullah dua kaidah, yaitu yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan yang terlarang. Nah, itulah teman-teman semua dari pembahasan kita pada video kali ini. Pada intinya, pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai maqasid syariah dengan yang kemaslahatan pada indikasi yang pertama, yaitu indikasi yang beragama. Sekian dari video saya. Apabila terdapat mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.